Namanya Salwan. Kebetulan saya juga lahir dari LPUKP sejak terbentuknya LPUKP. Dari cukup lama juga seperti Mina Soroyo, sudah 42 tahun dia sudah lahir sebelum merdeka ini. Jadi izin Pak, kita santai saja karena ini malam pembukaan. Pertanyaan saya ke Bapak dari Bandung, sarjana hukum, Pak siapa tadi? Pak Rusman. Saya sepaham, saya juga pengurus HNSI Sulawesi Tenggara, Pak. Saya membidani ketua bidang UKM dan koperasi. Ya, jadi saya sama sahabat. Ya. Satu aliran, Pak. Ya. Sahabat aliran ya. Ya. Angan Pak, merdeka. Merdeka. Beliau ini pengusaha, Pak, tapi saya menyikapi dari pembicaraan Bapak tadi ada yang mungkin yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya Bapak lahir dari pengusaha pemasaran, bukan dari penangkapan ikan. Iya kan? Bapak itu memiliki pembinaan terhadap penangkapan ikan, sehingga mungkin Bapak sampai hari ini juga sukses dalam pengembangan pengolahan maupun penangkapan. Saya kira pertanyaan saya, Bapak dalam melakukan pembinaan terhadap nelayan, kira-kira metode apa kita gunakan supaya stok ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pemasaran ikan itu bisa tersedia untuk dijual? Kadang-kadang biasanya yang kita lihat di lapangan, biar ada ikan, tapi kalau memang kita tidak punya modal atau ada modal tidak ada bahan baku, maka kita juga tidak mungkin akan lebih sukses untuk melakukan pemasaran. Saya kira itu kiat apa yang kita lakukan sehingga sampai juga dibantu oleh LPUKP sehingga kita bisa sukses dalam menjalankan usaha sampai hari ini. Yang kedua mungkin dari Koperasi Soroyo. Saya kira beliau ini pernah saya ketemu di Kendari, Pak Untung, Pak Salwan, Pak. Saya di sisi masa perjalanannya 42 tahun yang lalu ya, mungkin 75 tahun. Saya kira ada sisi negatif, sisi permasalahan yang kita hadapi. Suksesinya tadi itu luar biasa, Pak. Tapi saya memahami apakah dalam perjalanan waktu Mina Soroyo ini sampai pencapaiannya banyak bantuan hibah itu tidak terlepas bantuan dari pemerintah atau lahir dari pendapatan usaha-usaha koperasi kita. Itu pertanyaan saya, Pak. Nah, kedua, konsep konsorsium tadi itu kenapa didorong menjadi PT, tidak mendorong menjadi koperasi sekunder? Karena anggota-anggota yang lahir tadi itu adalah anggota koperasi primer. Maka tingkatan itu meningkatkan koperasi itu naik ke tingkatan koperasi sekunder, bukan ke PT, Pak. Seharusnya aturannya kalau di undang-undang koperasi. Ya, saya kira itu pertanyaan. Jadi apakah dalam perjalanan waktu 76 tahun ini Soroyo ini ada kegagalan atau tidak? Apakah bantuan yang selama ini dikasih itu bantuan dari Pemda atau bantuan dari KKP sehingga omset sampai hari ini masih membutuhkan dana ke LPUKP dengan 100 miliar? Nah, pertanyaan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salwan. Yang kedua, silakan. Masih sayap kanan. Silakan Pak Irwan. Oke, kalau yang pegang mic dulu, nanti sebelah kita tarik lagi. Oke. Yang agak belakang deh, yang depan di wakil nanti. Mana? Ya, nanti kita pemerataan. Silakan lanjut kepada siapa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifai. Saya sebetulnya pengurus HNSI juga, Pak. Saya sekretaris HNSI Kota Tarakan. Sama-sama juga kita berusaha. Jadi, mungkin saya langsung ke Pak Haji Lukman ya. Yang saya mau tanyakan, Pak, kalau orang sukses itu pasti pernah gagal. Nah, jadi saya mau tanyakan, dalam mengembangkan usaha itu Bapak berapa kali gagal baru bisa sukses? Terus yang koperasi apa? Mina Soroyo. Kalau dilihat dari pemaparan Ibu tadi itu sangat luar biasa. Cuma yang perlu saya tanyakan, ini kooperasinya Ibu koperasi produksi atau koperasi simpan pinjam? Terus dalam 1 tahun itu dia pembagian SAU-nya itu berapa? Karena saya lihat tadi kan ada anggotanya 8.000 ya. Jadi kami juga ini kan membina koperasi di Tarakan. Dari 2018 dia terbentuk, anggotanya sekarang itu kurang lebih 500.
dan koperasi itu sudah di akuntan publik. Kalau koperasinya itu sudah di akuntan publik ya artinya sudah di audit internal. Mungkin itu yang sementara, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Saya minta dari saya sebelah kanan saya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja untuk Ibu Kus dari Bino Saroyo, Bu izin sedikit flashback ke belakang. Dalam 1 bulan ini ada 2 tim Bu dari FMKP ke wilayah kami Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, itu berbicara selalu Bino Saroyo. Kemudian tim yang kedua datang dalam bulan ini juga bicara Bino Saroyo. Saya penasaran Bu, apa sih Bino Saroyo itu? Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Untung, dengan Ibu Kus juga. Saya tertarik dengan penjelasan dari Ibu Kusriyati tadi terkait dengan salah satu unit bisnisnya dari KOD Bino Saroyo, terutama dengan SPBUM. Nah kebetulan insya Allah Bu, siap komandan. Kebetulan Bu, insya Allah dalam waktu dekat hari Kamis ini setelah pulang kegiatan ini saya akan melakukan akad dengan koperasi di Kabupaten Banjar itu sebesar 4,6 miliar bantuan dari BUMKP untuk pembangunan SPBUM yang pertama. Karena saya tahu perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah pertama Ibu. Saya melihat tadi dari penjelasan Ibu Kus ini terkait dengan KOD Bino Saroyo sudah banyak sekali, terutama unit usahanya dengan SPBUM ada 7. Yang jadi pertanyaan saya adalah mungkin konkretnya pertama, satu tadi Ibu menjelaskan bahwa itu ada kerjasama dengan Pertamina. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu murni dengan Pertamina terkait dengan kuota atau segala macam? Karena setahu saya investasi untuk membangun SPBUM itu sangat besar sekali Bu dari kontraktor. Saya tahu untuk pembangunan fisiknya itu kurang lebih sekitar average 3,5 sampai 4 miliar untuk investasi pembangunannya. Apakah itu dari modal sendiri ataukah memang ada modal lain misalnya FMKP atau pihak lainnya, apakah LPDB atau perbankan? Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau itu bantuan dari pihak ketiga dalam berupa modal, bagaimana cara KUD Bino Saroyo mengelola keuangan finance-nya? Karena saya tahu untuk Pertamina itu dia akan memberikan help Bu ya. Jadi kalau kita SPBN dengan investasi yang besar untuk pembangunan SPBN itu, bagaimana cara Bapak dan Ibu dan tim di Bino Saroyo untuk mengelola finance-nya untuk pengembalian bila itu seandainya dari modal dari pihak ketiga? Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah di sini tadi ada program dari solusi atau solar untuk operasi. Nah, ini apakah memang dari Kementerian Koperasi itu memberikan jatah kuota ataukah memang tetap kita harus dari pihak koperasi yang meminta jatah tanda kutip itu kepada Pertamina untuk bisa mendapatkan? Karena memang permasalahan di daerah kami Bu itu adalah nelayan tangkap di kami itu karena solar untuk subsidi sangat susah didapat, dikuasai oleh beberapa rekan-rekan yang ada di SPBU. Mereka akhirnya menggunakan oli bekas, oli mati untuk nelayan. Jadi itu sangat masalah sekali. Kita juga menjelaskan terkait BBM ini sangat vital sekali, dan alhamdulillah FMKP insya Allah akan memberikan bantuan terkait dengan pembangunan SPBN untuk menjawab solusi yang ada di daerah kami Kabupaten Banjar. Pertanyaan kami adalah yang ingin atau gini Bu, atau gini saya ingin meminta masukan dan saran dari Ibu, siapa di KUD Bino Saroyo itu yang menangani terkait SPBN ini? Kami ingin mendalami lebih dalam lagi karena kebetulan di Kabupaten Banjar ini adalah SPBN yang pertama. Jadi kami ingin terkait dengan proyek bisnisnya, kami ingin coba meminta kontak person siapa yang di sana berwenang terkait dengan SPBN, dan mungkin kepada senior saya Kanda Romlan nanti juga mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan SPBN ini. Terakhir terkait dengan tadi Ibu menjelaskan dengan ini kerjasama dengan koperasi Bu ya. Kebetulan yang di TB ini adalah debitur kami adalah koperasi juga Bu, namanya Koperasi Minang Bangun Mandiri dari Alu-Alu Kabupaten Banjar. Itu bagaimana caranya apabila ingin melakukan magang atau minta ilmu atau sharing ilmu dari KOD Bino Saroyo supaya usaha koperasi ini bisa lebih berkembang lagi? Mungkin kita singkat. Terima kasih Bu Kus, Pak Untung, dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Saya ingin mendengar suaranya ibu-ibu nih. Untuk dengar suara ibunya. Ada? Tolong panitia, ada yang ibu-ibunya? Marina aja dong. Oh, mohon izin, mungkin dibatasi, takut lupa. 3 dulu ya. Tahan dulu, yang lain ada 3 penanya dulu. Mungkin secara bertahap dari Pak Lukman nanti. Sudah dicatat Bapak? Perlu kita ulangi lagi pertanyaannya? Sudah dicatat masing-masing ya? Oke, baik Pak Lukman dulu, nanti sambung ke Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menanggapi pertanyaan dari Bapak siapa tadi yang namanya?
Pak Salwan itu kan menanyakan masalah ketersediaan barang, Pak, stok dan barang. Itu kalau zaman sekarang itu sudah mudah, Pak. Karena kalau dari zaman dulu kita berjualan, itu prediksinya itu misalkan terang bulan atau ombak gede, itu yang jelas tidak ada ikan. Kalau sekarang sudah enak, Pak. Kenapa saya bilang enak itu? Karena zamannya sudah modern. Dari hulu ke hilirnya itu sudah nyambung, Pak. Artinya ketersediaan barang produk perikanan ini sudah dibilang stabil. Contoh misalkan kalau tanggal 15 itu kan terang bulan, itu ikan nggak ada. Itu di kita selalu ada, Pak. Karena di hulunya ada cold storage, di hilirnya di kita selaku istilahnya distribusi yang menjual produk perikanan itu sudah menyediakan stok, Pak. Jadi misalkan saya tinggal di Bandung, saya ada cold storage nih, Pak. Biasanya kalau misalkan terang bulan atau ombak gede itu ikan kosong, Pak. Ini dengan adanya teknologi mobil berpendingin, dengan adanya cold storage, itu akan memudahkan kita. Artinya ketersediaan barang kita itu akan selalu ada, jadi stabil, Pak. Mungkin pertanyaannya dari hulu ke hilirnya itu harus ada komunikasi, harus ada istilahnya kerjasama supaya stok ketersediaan produk perikanan itu bisa stabil. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Lanjut, yang dari siapa itu tadi? Pak Rifai. Berapa kali saya mengalami kegagalan ya? Gitu, selama menjadi pengusaha. Oh, itu sebenarnya pertanyaan sangat bagus, itu luar biasa. Karena ya mohon maaf, saya kalau dihitung berapa kali gagal, mungkin tidak kehitung, Pak. Kegagalannya banyak, ditipu orangnya banyak. Saya pernah mendengar dari teman saya, kebetulan beliau seorang CEO, itu mengikuti seminar. Waktu itu moderatornya itu Pak Dahlan Iskan, katanya kalian sebagai seorang pengusaha kalau belum pernah ditipu orang berarti bukan pengusaha, Pak. Seperti itu motivasinya intinya, Pak. Makanya ini Pak Dahlan ini bagus, Pak. Saya pribadi ditipu orang berkali-kali, Pak. Kegagalannya banyak sekali, tapi bismillah saya boleh dibilang jiwanya jiwa petarung, Pak. Kalau hari ini gagal, bismillah. Besok gagal, bismillah lagi. Tapi ibaratnya kan kita harus punya mindset semangat. Masa iya hujan terus gak ada terangnya, seperti itu. Begitu juga dengan orang usaha. Saya gagal hari ini, insya Allah prinsip saya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah setelah saya coba, misalkan sekarang gagal, besok gagal, kalau kita niatnya bener, bismillahnya kental, insya Allah, Pak, besok akan diberi kesuksesan. Yang penting bener saja, jujur, bener, semangat, berdoa, dan berusaha. Seperti itu, Pak Dahlan. Terima kasih. Pak Untung dan Bukus. Selanjutnya saya buka termin kedua, namun mohon konsensus, ini sudah jam 21.41 menit. Saya konsensus dulu, sampai jam berapa kita mau lanjut? Sampai tengah malam atau sampai besok pagi? Baik, mungkin sesuai dengan arahan dari panitia, kami hanya buka dua nanya dulu deh. Yang perempuan, kalau sebelum dari Pak Lupa, yang perempuan mendengar di suaranya. Mohon yang bapak-bapak tahan dulu, itu yang baju merah. Yang baju merah dulu deh. Itu perempuan di belakang. Mohon bapak-bapak ya. Terus ada satu hal dari pertanyaan yang masalah kenapa harus PT, tidak operasi sekunder. Itu khusus besok kita jawab di forum khusus PET. Ya, atau nanti kita bahas dulu. Sebentar, silakan yang merah dulu deh. Saya senang dengan yang merah dulu deh. Ya, terima kasih Kak Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami tujukan untuk Koperasi Mino Saroyo, Bu. Ini kami ingin sharing dulu. Di tempat kami ada koperasi nelayan satu-satunya kebetulan di kabupaten kami, dan saya melihat dari penjelasan Ibu tentang bagaimana pengelolaan dan lain sebagainya, khususnya SPBN, itu sangat menarik menurut kami, dan kami ingin mengadopsi
Tadi sebenarnya saya ingin tanya tentang solusi program yang dari Sonar untuk koperasi, ya. Tapi tadi sudah dijelaskan dan sudah terjawab. Yang ingin kami tanyakan adalah koperasi kami kebetulan membawai sekitar 6.000 nelayan, Bu, dengan kapal-kapal kecil, kapal-kapal di bawah 5 gross ton. Nah, kapal-kapal ini semuanya menggunakan solar, nih, dan memang kendalanya di kabupaten kami ini sampai sekarang nelayan ini masih menghadapi kesulitan untuk pembelian solar subsidi. Nah, banyak oknum-oknum dan lain sebagainya, mungkin itu sudah jadi rahasia umum. Tapi kami punya bayangan kalau koperasi nelayan yang ada di kabupaten kami ini bisa bisa mengadopsi proses pembentukan SPBN ini, mungkin akan sedikit menjadi jalan keluar untuk nelayan di Probolinggo. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan kami, Bu, koperasi ini kan baru merintis, Bu, ya. Kami baru berjalan sekitar 3-4 tahun sampai hari ini, dan belum pernah mengelola SPBN. Ini mekanismenya apakah bisa langsung dengan penjelasan Ibu tadi untuk memulai dengan modal kurang lebih 2 miliar, dengan asumsi ini 1 dispenser, ya, seperti itu, ya, Bu, ya. Kemudian kapasitas 30 KL. Apakah untuk koperasi-koperasi yang masih baru memulai ini bisa langsung mengadopsi atau mengikuti program yang solusi tadi, Bu? Mungkin itu saja pertanyaan kami untuk Koperasi Mino Saroyo. Yang kedua untuk Pak Lukman, Pak. Kami sangat tertarik, Pak, problematika di UMKM atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, karena LPMUKP ini yang dibiayai, Pak, kebanyakan sektor usahanya di kelas mikro, kecil, dan menengah. Nah, khususnya di kelas mikro dan kecil itu problematikanya adalah dihilirisasi, Pak. Jadi kami nggak kesulitan, misalnya ketika bahan baku itu di daerah banyak, hasil tangkapan itu banyak, ini mau dijual kemana? Dan tentunya kan sebagai hampir semua nelayan maupun pedagang pengepul yang ada di daerah itu kepinginnya kan menjual barangnya itu dengan harga yang bersaing, ya, Pak, ya, seperti itu. Nah, ini kami ingin bertanya pada Pak Lukman, mungkin dari bisnis yang sudah dilakukan, misalnya tadi ada sektor pengolahan, apa ada kemungkinan untuk ini kita coba membangun koneksi dengan daerah-daerah, karena kami di Jawa Timur, mungkin bisa ada semacam kerjasama begitu dengan nelayan ataupun dengan pengepul yang menjadi binaan LPMUKP untuk bisa menjadi salah satu pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh PT yang dikelola oleh Pak Lukman. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena row sini belum ada yang nanya, saya pesankan ini yang sini. Mungkin yang depan aja deh. Mohon maaf Pak Habibie, nanti kalau ada waktu kita lihat deh. Atau dari belakang dulu deh, Pak, saya tambah 1 deh, Pak Habibie langsung ke yang depan. Silakan Pak, masuk ya. Itu dulu ya, nanti ke depan Pak ya, jadi tambah. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Pasaribu. Saya nggak banyak-banyak bertanya untuk bapak-bapak, khususnya Pak Haji Lukman dan Koperasi juga, Koperasi Saroyo. Saya hanya minta, ketepatan saya mulai dari tahun 2008 itu saya sudah menjadi ketua HNSI di Kabupaten Tapanuli Tengah sampai saya 2019. Namun sampai sekarang ini tidak bisa banyak kita berbuat. Nah, dalam pertemuan malam ini saya berharap Pak Lukman, dengan kondisi perikanan sekarang ini dengan harga yang sangat anjlok, bagaimana Bapak cara mengatasinya supaya nelayan-nelayan tersebut tidak merasa merugi karena tangkapan tidak seimbang dengan belanja laut. Yang kedua, untuk Saroyo, kalau ada waktu nanti dari pihak Koperasi Saroyo, cobalah berkunjung dulu ke Sibolga atau Bangkira. Karena saya juga udah capek saya membina koperasi yang ada di sana. Karena cukup indah saya dengar cerita dari pihak Bapak tentang Koperasi Saroyo. Nah, disitulah saya tertarik mengundang Bapak
bila perlu saya siapkan nanti untuk dari Polres Royo melakukan pembinaan di Kabupaten Tambak Tengah Sibolga di RP saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, depan Mas. Oke. Singkat, padat, langsung pada pokok persoalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aris, pendamping dari Kabupaten Rembang, Pak. Langsung saja untuk pertanyaan kami tujukan kepada Pak Haji Rukman. Terus terang, dengan konsep Bapak bisnis modal dengkul, nah, ini sangat menarik sekali, Pak. Itu sudah mematahkan ketakutan kami awalnya ya. Tadi waktu Bapak untuk bisnis modal dengkul itu mematahkan ketakutan kami bahwa untuk memulai bisnis perikanan itu membutuhkan modal yang sangat besar, apalagi di sektor jual beli perikanan. Nah, yang mana yang saya ketahui selama ini saya di lapangan, banyak pedagang-pedagang ini yang memulai dengan pertama modal di atas 100 juta ya. Itu sebagai modal rangkap tiganya, Pak, karena sekali kirim itu belum dapat uang, 2 kali kirim baru dapat nota, 3 kali kirim nota baru kebayar 1. Nah, untuk memulai ini saya selaku pendamping ingin mengetahui tip dan trik ya, agar kita bisa menumbuhkan kepercayaan dari pedagang ikan untuk kita bisa memulai usaha, karena kita pengusaha muda baru lah ya, ingin memulai usaha pedagang ikan untuk mengawali ya, membuka kepercayaan kepada pedagang ikan itu agar kita bisa mengambil ikan tersebut, karena kita masih belum punya nama. Kalau Bapak tadi kan dari awal sudah ada brandnya ya, sudah ada nama dari Bapak ataupun Kakak, sehingga sudah ada kepercayaan yang tumbuh di pedagang yang ada mungkin di TPI. Tapi kalau kita yang awal untuk menumbuhkan kepercayaan pada pedagang ini bagaimana caranya? Terus yang kedua, Pak, terkait permodalan. Dengan modal sertifikat pun kita belum dipercaya untuk perbankan, karena kita masih pengusaha awal. Nah, apalagi dengan modal dengkul, bagaimana caranya? Ya, sudah ada modal sertifikat pun perbankan belum percaya untuk membiayai kita untuk melakukan bisnis ini. Harus bisnis berjalan, usaha sudah berjalan 6 bulan minimal, itu baru perbankan bisa memberikan kita permodalan. Nah, terus yang ketiga, Pak, cara memilih penjual ya, pedagang yang baik agar tidak sampai menumpuk nota-nota tersebut ya. Jika kita sudah mengirim 1-2 kali nota tidak terbayar dan kita tidak kirim lagi, uang yang sudah, ikan yang sudah kita kirim ke pedagang tersebut itu akan hangus jika kita tidak kirim lagi. Nah, itu bagaimana trik dan triknya agar kita bisa memilih pedagang yang baik? Mungkin 3 pertanyaan itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan Ibu yang dari Probolinggo ya. Probolinggo sama Pak Presiden kita, Pak Habibie ya. Itu mungkin jawabannya hampir sama, Pak. Intinya mah Bapak dan Ibu ini di daerah Sibolga dan daerah Probolinggo ini harus ada pencerahan, Pak, khususnya dari pusat, Pak Dede. Karena di daerah itu memang yang saya lihat sangat minim teknologi, Pak. Kenapa saya bilang minim teknologi? Misalkan di daerahnya Ibu tadi itu kan hasil tangkapan banyak, beliau kesulitan cara memasarkan. Ya tetap di daerah Probolinggo itu yang jauh dari kota itu harus didirikan cold storage kalau menurut saya, Bu, biar penjualan dan hasil tangkap stabil.
Sekarang gimana? Mau stabil, ikan keluar banyak, akhirnya tidak terjual, jadi busuk Pak. Satu contoh nih, saya bicara dulu waktu di bawah tahun 2000 Pak. Saya jualan cumi kondom Pak ya, dari Cilacap. Cumi kondom namanya Pak, ini sekitar ini saja ya, interpeso. Cumi Cilacap itu waktu di bawah tahun 2000 Pak, kalau lagi keluar saya bayar 2000 Pak. 1000 Pak untung. Saya pernah bayar cumi 500 rupiah, belum 1000. Karena saking banyaknya kuota, tangkapannya banyak waktu itu Pak. Saya sampai kelasnya pedagang kecil-kecilan saja, buang cumi itu hampir 1 ton lebih Pak. Karena tidak ada yang teknologi. Makanya saya waktu itu berpikir, ya Allah semoga saja kalau ada modal, kalau ada rezeki, saya pengen di tempat, saya pengen bikin cool story. Karena dengan adanya teknologi itu sangat signifikan sekali Pak. Sekarang mana yang terbuang Pak Undung? Contoh, cumi yang laut ada ABF-nya, pakai cool story. Datang ke TPI, datang ke Muara, itu sudah berpendingin. Dibawa pakai mobil berpendingin. Ke Jakarta, ke Bandung, itu aman Pak. Ada yang busuk, yang jelek, datang ke darat, diasin. Sekarang mana yang terbuang? Jauh jomplang. Kalau zaman dulu, kelasnya saya aja Pak, di bawah tahun 2000, bayar cumi sampai 1000 rupiah Pak untuk di bawah 1000. Ini beliau nih orang Cilacap. Masih dikirim terus Pak, sampai akun-akunan saya, jangan kirim. Saya sudah gak kuat buang cumi ini. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi, misalkan ini cumi lagi membludak, harga 15.000. Ini barusan ibu bilang nanti di Januari, Februari itu sangat lumayan harganya Pak. Bisa ada sekitar 5.000 sampai 10.000. Kan itu dengan adanya teknologi terbantu Pak. Tinggal berhitungnya sama listrik mungkin Bu ya. Listriknya berapa satu bulan? Misalkan kita punya stok 10 ton. Listriknya satu bulannya 5 juta. Kali 3 bulan 15. Kalau 10 ton numpangnya 10.000, itu 100 juta dikurangi 15, sebenarnya jauh Pak. Makanya ini mohon maaf Pak Habibie, Ibu yang dari Probolinggo itu, ini Bapak dan Ibu harus ada pencerahan dari Belu Kelautan. Nah ini kan tujuan saya silaturahmi ke sini, memindset, menyemangati Bapak dan Ibu. Siapa tahu Ibu saja jadi pengusahanya. Jangan takut gagal. Saya gagal lebih dari 10 kali Pak, tapi alhamdulillah saya jiwanya jiwa petarung. Ibarat nelayan, masa masuk mau takut sama ombak? Saya supir Pak, saya tidak takut dengan jalan. Seperti itu Pak. Oke? Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengatasi agar nelayan tidak bermasalah soal penjualan dengan harga yang tidak yang rendah karena itu dengan biaya modal mereka. Oh siap. Kalau itu jawabannya ada di pihak koperasi yang mengelola di hulu Pak. Kalau kami kan di hilir masalahnya. Iya, jadi kami mah sistemnya trading saja. Kalau kita di sana harga berapa bisa jual kita terima, enggak ya silahkan dijual yang lainnya. Kalau untuk terkait masalah di daerah, masalah harga itu kan yang mengurus koperasi biasanya Pak, sama TPI, tempat pelelangan ikan. Saya tidak tahu di daerah Pak, seperti itu Pak Untung. Maka Ibu barangkali bisa menyikapi, silahkan.